kenal Guru Inspiratif Indonesia. Saya Suna, mengajar ekonomi dan kewirausahaan di SMA Negeri 1 Ketapang, Sampang, Jawa Timur. Saya akan berbagi praktek baik pembelajaran berdiferensiasi dengan judul Berbeda Itu Menyenangkan. Pada pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek olahan ikan tuna yang sudah saya lakukan di kelas 11 MIPA 5 dengan capaian pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat membuat desain merek. Yang kedua, peserta didik dapat membuat proposal. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat produk. Yang keempat, peserta didik dapat membuat video tutorial. Yang kelima, peserta didik dapat membuat podcast tutorial. Pada pembelajaran berdiferensiasi berbasis proyek olahan ikan tuna dilaksanakan selama 4 minggu. Pada minggu pertama, kegiatan yang dilakukan antara lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, pada pembelajaran kali ini sebelum dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai kita ayat-ayat dulu ya biar semangat. Oke. PKWU? Yes. PKWU? Yes. Yes. Tujuan pembelajaran kali ini melalui proyek peserta didik dapat membuat desain merek produk, membuat proposal olahan ikan tuna, membuat olahan ikan tuna, kemudian berikutnya membuat video tutorial pembuatan, dan yang terakhir membuat podcast tutorial pembuatan produk. Visual, kemudian auditori dan kinestetik ya. Kalian sudah duduk berdasarkan gaya belajarnya ya. Peserta didik visual belajar melalui video. Peserta didik auditori belajar melalui podcast. Peserta didik kinestetik belajar menggunakan kartu. Ya Nisa, silakan. Berdasarkan materi yang sudah saya dengarkan di podcast, jenis pengolahan makanan itu ada dua, yaitu bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Aplaus untuk Nisa. Oke, silakan. Ada. Jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari saya, yaitu adalah pesisir dan mata pencariannya adalah nelayan. Oke, Elgi, silakan. Menurut pendapat saya, olahan yang cocok untuk proyek kita kali ini adalah olahan berbahan dasar hewani, yaitu ikan tuna, dikarenakan lingkungan sekitar kita adalah pesisir. Pada minggu kedua, ada beberapa kegiatan. Dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok nugget, yang kedua sosis, yang ketiga pentul. Peserta didik visual membuat desain merek sosis, nugget, dan pentol. Kemudian ada juga yang membuat proposal olahan sosis, nugget, dan pentol. Saya suka dengan pembelajaran berdiferensiasi karena saya dapat belajar dengan cara saya tersendiri. Nah, dalam proyek kita kali ini, saya memilih untuk menjadi desainer logo untuk olahan ikan tuna, yaitu sosis. Nah, ini logo saya. Saya sangat senang pembelajaran berdiferensiasi karena saya bisa belajar sesuai dengan minat saya. Pada proyek kali ini, saya memilih tugas membuat proposal untuk olahan nugget, dan ini proposal saya.
kegiatan pada minggu ketiga. Pada kegiatan praktek, peserta didik kinestetik membuat produk olahan sosis, nugget, dan pentol, sedangkan peserta didik visual membuat video tutorial pembuatan sosis, nugget, dan pentol. Adapun peserta didik auditori membuat podcast tutorial pembuatan sosis, nugget, dan pentol. Dan 3 sendok makan terigu dan 4 butir telur, 1 gelas air putih dan plastik es mangga. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 yang mempraktikkan cara membuat pentol dari ikan. Inilah hasil dari pengolahan bahan dasar ikan tuna. Ini dari kelompok saya, kelompok 1 yaitu nugget. Dan kelompok 2 yaitu berupa sosis. Kelompok 3 yaitu pentol. Saya sangat tertarik dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini karya kelompok saya, video tutorial pembuatan nugget. Saya merasa tertantang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sosis tuna. Dan ini adalah hasil karya kelompok kami, podcast cara pembuatan pentol tuna. Pada minggu terakhir, terdiri dari kegiatan dukungan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ketapang, rekan sejawat, wali murid atau masyarakat. Baik, saya akan menyampaikan laporan dari kegiatan bazar kemarin, di mana kelompok kami menjual hasil praktek kami yaitu pentol. Kelompok kami mengeluarkan modal sebesar 46.000 dan menghasilkan 10 bungkus, di mana per bungkusnya kami jual seharga 6.000, laku semua dan kita mendapatkan 60.000 dan laba yang kami dapatkan sebesar 14.000. Baik, saya akan menyampaikan laporan dari kegiatan bazar kemarin, di mana kelompok kami menjual produk yang berupa nugget dengan total modal 45.000. Kami menghasilkan 10 bungkus nugget, per bungkus kami menjual seharga 6.000. Jadi total penjualan yang kami dapatkan 60.000 dan laba yang kami dapatkan sebesar 14.500. Baik, saya akan menyampaikan laporan hasil kegiatan bazar kemarin, di mana kelompok kami menjual hasil produk yang berupa sosis. Total modal pengeluaran sebesar Rp41.000 dan kami membuat 10 bungkus dan per bungkusnya kami jual seharga 6.000. Laba hasil keuntungan dan kami dapatkan sebesar Rp19.000. Sekian praktek baik dari saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi rekan guru seluruh Indonesia untuk menerapkan Merdeka Belajar.